Hey hey hey, hi everyone. Halo semuanya, teman-teman, sahabat Ea. E e a e e e e a Ea Ea. Jumpa lagi bersama kami di channel Ea Edoalea. Apa kabar semuanya? Terima kasih ya sudah mengklik video ini. Sehat selalu ya, bahagia selalu, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Amin. Bagi yang sedang sakit, semoga segera disembuhkan. Dan yang lagi bersedih, semoga kelak dibahagiakan hatinya. Amin, amin ya robbal alamin. Di kesempatan kali ini, izinkan akan bercerita horor tentang hantu kain kafan hitam. Awal cerita ini dimulai saat salah satu tetangga seseorang, kita sebut saja namanya Asep, yang meninggal dunia. Asep tidak menyebut nama, sebut saja dia dengan Pak Budi. Nah, Pak Budi yang tetangga Asep ini dikenal sebagai orang yang tidak baik. Dia suka sekali berjudi dan minum minuman keras. Bahkan Asep mendengar dia suka berpelesir ke rumah bordir. Kelakuan yang buruk seperti itu didukung oleh kekayaannya. Dia memperoleh harta yang sebegitu banyak, itu pun dari perbuatan yang tidak baik, yaitu dengan cara meminjamkan uang dengan bunga yang sangat tinggi. Entah kita sebut apa maupun bilang apa, rentenir lah, lintah darat lah, atau apapun terserah. Saat dia meninggal, semua warga tidak ada yang mau ke rumahnya. Tetapi saat melihat istrinya yang menangis meminta tolong, dan salah satu kiai menyarankan untuk menolong sesama muslim. Meski Asep kurang yakin Pak Budi muslim, karena Asep belum pernah melihatnya sholat, tapi akhirnya dia dan para tetangga pun bersedia menolong. Asep yang masih remaja diajak ayahnya untuk ikut. Kegemparan terjadi saat ingin membungkus mayat Pak Budi. Kain kafan yang sedianya untuk membungkus tubuh Pak Budi tidak mampu menutupi seluruh tubuhnya yang tambun. Akhirnya mereka membeli kain kafan yang lebih lebar, tetapi tetap saja tidak muat. Setelah 3 kalinya tidak muat juga, saat itu hidungnya pun sudah mencium bau busuk dari tubuh Pak Budi. Akhirnya salah satu pelayat menyarankan untuk mengganti kain kafan putih itu menjadi warna hitam. Entah ide gila itu terinspirasi dari mana, tetapi ide itu berhasil. Tubuh Pak Budi bisa dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam itu dengan sangat mudah. Seakan-akan itu adalah kain kafan yang sangat pas untuknya. Saat semua pelayat sibuk dengan keranda yang belum datang, apalagi saat itu hujan deras, Asep masih berdiri di depan tubuh Pak Budi yang terbujur kaku di atas divan. Saat itu, secara tiba-tiba dan perlahan, tubuh Pak Budi bergerak dan duduk. Dia menoleh kaku ke arah Asep dengan mata terbelalak, lalu mengatakan yang sesuatu dengan bibir kakunya. "Pakai hitam siapa takut," katanya.
Lucu nggak sih? Wah. Sebenarnya ceritanya tidak seperti itu. Saat Asep melihat mayat Pak Budi yang terbujur kaku itu, entah kenapa bulu kuduknya meremang. Baru pertama kali dalam hidupnya Asep melihat mayat dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam. Mungkin ini untuk pertama kalinya dalam sejarah kain pembungkus mayat yang menggunakan warna hitam. Setelah keranda datang, para pelayat segera membawa mayat Pak Budi ke musola terdekat untuk disolati. Asep saat itu tidak ikut karena hujan lebat. Lebih baik tidur dalam suhu yang dingin itu. Saat tiba di rumah, semua orang tidak ada karena mereka semua pergi ke rumah duka untuk membantu. Asep yang mulai merinding lagi, entah kenapa karena dinginnya hujan atau sebab lain, akhirnya memutuskan untuk ikut pergi ke kuburan bersama ayahnya. Beruntung saat Asep kembali ke musola, iringan para pelayat sudah siap berangkat. Asep lihat di depan, keranda yang membawa tubuh Pak Budi diangkat oleh 10 orang yang terlihat sangat berusaha keras untuk berjalan. Seakan-akan mereka mengangkat beban yang sangat berat. Di tengah jalan, banyak dari mereka yang membawa keranda itu meminta bantuan pada pelayat lain untuk menggantikan mereka. Lalu tiba di kuburan. Sesuatu yang mengejutkan pun terjadi. Kuburan Pak Budi belum siap. Menurut para penggali kuburan yang berjumlah 5 orang, mereka sulit menggali karena tekstur tanah yang keras. Meski saat itu turun hujan, 6 cangkul sudah jadi korban dan 3 lokasi berbeda sudah digali. Namun hanya bisa menggali dengan kedalaman setengah meter saja. Akhirnya Kiai yang memimpin rombongan meminta semua untuk berdoa sebentar. Setelah itu menyuruh lagi untuk menggali lagi. Lalu tidak lama kemudian satu lubang kuburan telah siap. Meski tidak terlalu dalam, namun cukup untuk mengubur mayat. Namun masalah lain timbul saat tidak ada seorang pun yang mau masuk ke dalam liang kubur untuk menangkap mayat Pak Budi. Dan hujan yang turut sejak tadi mulai menderas, beserta suara petir yang semakin keras. Akhirnya mereka berencana untuk memasukkannya dengan tali. Tetapi sebelum hal itu terlaksana, mayat Pak Budi yang saat itu berada di pinggir lubang kuburan tiba-tiba masuk sendiri akibat gempa bumi yang hanya berlangsung sesaat. Bunyi yang keras menyusul sesaat, mayat Pak Budi pun jatuh. Akhirnya para pelayat tanpa berkata-kata lagi langsung menguburkan mayat Pak Budi. Setelah itu Kiai memimpin doa terakhir sebelum para pelayat pulang ke rumahnya masing-masing. Seminggu belum berlalu sejak kematian Pak Budi. Tetapi kabar tidak sedap telah beredar. Para tetangga Asep menceritakan bahwa mereka didatangi oleh hantu Pak Budi dengan kain kafan hitamnya, serta dengan wajah yang sangat menyeramkan. Rumahnya Asep pun ikut menjadi salah satu korban dari hantu Pak Budi. Tetapi beruntung Asep tidak melihatnya, hanya orang tuanya saja yang diganggunya. Baru setelah kabar itu beredar,
keluarga Pak Budi menyarankan untuk tidak menceritakan perihal hantu Pak Budi pada siapapun. Akhirnya hantu Pak Budi tidak pernah muncul lagi. Sebulan kemudian, Asep pergi keluar kota untuk mengunjungi temannya. Asep bercerita kepadanya perihal Pak Budi. Alasan Asep menceritakan pada temannya saat itu karena sudah sebulan hantu Pak Budi tidak muncul, dan ini di luar kota pikirnya. Apalagi temannya Asep tidak kenal juga dengan Pak Budi. Tetapi Asep salah. Setelah Asep pulang, sehari kemudian temannya menelponnya. Katanya dia didatangi hantu yang ciri-ciri sama persis dengan seperti yang digambarkan Asep. Dalam ceritanya, dia sampai ngompol di celana. Asep yang tidak mudah percaya, sehari kemudian pergi ke rumah temannya itu, dan ke rumahnya yang lain juga, yang rumahnya yang lebih jauh dari sebelumnya. Lalu Asep ceritakan juga semuanya perihal hantu Pak Budi, tetangganya itu. Dan setelah Asep pulang, esoknya temannya yang lainnya itu pun menelpon dan menceritakan hal yang sama seperti yang dialami temannya yang sebelumnya. Asep yang mulai setengah percaya langsung menguji lagi ke teman perempuannya yang tinggal di luar negeri. Asep menceritakannya lewat email. Setelah 4 hari tidak mendapatkan jawaban ataupun kabar, Asep lega. Karena Asep berpikir kedua temannya menelpon itu hanya bermimpi horor karena ceritanya dia. Tetapi saat hari kelima, sebuah email datang dari temannya yang perempuan itu. Dalam emailnya dia menceritakan bahwa dirinya didatangi oleh hantu berkain kafan hitam dan berwajah menyeramkan. Menurutnya itu adalah hantu paling menyeramkan yang pernah dia lihat. Dan jika kalian sudah membaca cerita ini, tolong jangan katakan ya bahwa Asep yang menceritakannya atau Asep yang menulisnya. Karena dia juga katanya takut dengan bertemu lagi kain kafan hitam itu. Sekianlah ya, sudah bercerita. Terima kasih atas perhatiannya. Mari ambil pelajarannya. Semoga kelak bisa bermanfaat untuk teman-teman, sahabat juga semuanya. Amin. Mohon maaf bila ada kurang atau salah. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa ya, nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa and goodbye. Nice to meet you. Mwah. Mwah. Hey.